Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Mari kita menyiapkan hati dengan bersaat teduh. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 261. Tuhan, padamu ku harapkan pertolongan dalam kesesakanku. Jangan kau biarkan ku berjalan sendiri dalam dunia yang gelap. Firman-Mu Tuhan, Kau sediakan bagiku benteng kehidupanku, suluh di kakiku menerangi jalanku. Ku tak takut cobaan. Terima kasih Kau tunjukkan jalan benar hingga imanku teguh. Ku rindu selalu di buayan kasih-Mu agar hatiku teduh. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat kembali bersama berkumpul di dalam ibadah doa keluarga pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh Pendeta Adi dapat kami pahami serta kami jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami serta menjalani firman tersebut dalam kehidupan kami. Juga berkati Pendeta Adi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat mengingatkan kami agar kami dapat selalu berjalan bersama Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan tema berjalan bersama Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan 20. Bilangan 21 ayat 10 sampai dengan 20 saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu,
Orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang boleh senantiasa menemukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap sabdanya, yang boleh menguatkan setiap kita. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita memang tidak selalu berjalan mulus. Terkadang kita berjalan melalui suatu jalan yang berkelok, bahkan harus mengalami jalan buntu sehingga harus berbalik arah. Realitas kehidupan juga seperti itu. Apa yang sudah kita rencanakan untuk kita jalani bisa harus berpaling atau berpindah dari rencana. Bahkan ketika bencana melanda, bukan hanya kita merubah rencana, bisa jadi rencana apa yang kita lakukan mau kerjakan terhenti. Bahkan hati menjadi merana karenanya. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah keindahan. Yakni bangsa Israel ternyata bisa tidak mengeluh dalam rangkaian perjalanannya menuju tanah perjanjian Kanaan. Walaupun dikisahkan, diceritakan dalam kitab Bilangan ini, ingat bahwa kitab Bilangan adalah kitab yang menceritakan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan dengan segala lika-liku yang mereka alami kurang lebih 4 tahun di padang gurun. Lalu kita cermati tadi Bapak Saudara, ada perpindahan yang tentunya tidak mudah dari serombongan besar ratusan ribu orang dalam rombongan bangsa Israel dari Mesir itu, Bapak Saudara. Namun demikian ini menjadi sebuah realita yang tidak bisa mereka sangkali, tidak bisa mereka pungkiri. Itu menjadi sebuah proses bagi mereka untuk terus mencari kehendak Tuhan. Harus berperang, harus berpindah tempat, harus tinggal di tengah padang gurun yang begitu panas tarik, penuh dengan keterbatasan. Namun menariknya Bapak Saudara, kita melihat pada saat ini mereka ternyata bisa tidak mengeluh kepada Tuhan. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 tadi, ternyata mereka tidak mengeluh-ngeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi mereka bisa memuji Tuhan. Dengan pujian itu mereka mau menggambarkan segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama untuk mengungkapkan perasaan bahagia mereka karena penyertaan dan segala berkat Tuhan yang mereka alami dan rasakan. Ini menjadi bukti nyata bahwa rasa syukur itu atas segala berkat penyertaan Tuhan itu bisa membuat orang bersyukur kepada Tuhan dan tidak berkeluh kesah ataupun tidak bersungut-sungut. Fokusnya bukan pada kesulitan, fokusnya bukan pada persoalan, tapi fokusnya adalah dalam setiap kebaikan yang telah dialami, dirasakan itu. Membuat mereka yakin Tuhan ternyata menyertai, Tuhan ternyata memberkati, Tuhan ternyata mencukupi
apa yang menjadi kebutuhan mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Allah bukan hanya di saat senang, tetapi juga ketika mengalami kesusahan. Percayalah, Tuhan tidak pernah tertidur. Ia memperhatikan setiap langkah hidup dan segala hal yang kita alami. Ada saatnya memang kita harus melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Saat seperti itu semestinya justru menjadi kesempatan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dengan cara mengucap syukur, memuji Tuhan berdasarkan segala kebaikan dan penyertaan yang sudah kita jalani, kita lampaui sampai dengan saat ini. Kita pasti sanggup melewati perjalanan kehidupan kita, sesulit sesakit apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini Tuhan menyertai, sampai dengan saat ini Tuhan memampukan kita. Itulah artinya berjalan bersama Tuhan. Itu yang menjadi dasar dan keyakinan kita menghadapi masa nanti. Situasi yang akan kita hadapi nanti, Tuhan juga ada di sana. Seperti Tuhan sudah menyertai, memimpin dan memampukan kita sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, oma-oma, opa-oma, adik-adik, dan saudara sekalian, kita akan segera memasuki tatanan kehidupan baru di era pandemi yang belum terhenti karena vaksin juga belum ditemukan. Namun demikian, kita tidak perlu menjadi khawatir, was-was berlebihan ketika segala protokoler yang ada menjadi sesuatu yang mesti kita jalani dengan iman dan keyakinan, tentunya dengan tetap berhati-hati dan waspada, karena semua pada prinsipnya juga tidak mau tertular. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus bersandar kepada kasih Allah, penyertaan Allah, sehingga ketika menjalaninya kita tidak berkeluh kesah, tetapi sebaliknya dengan penuh rasa syukur boleh menguatkan iman kita dalam menapaki era new normal nanti. Siaplah memasuki kehidupan baru. Ingat bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Penyertaan dan pertolongan Tuhan di masa lalu menjadi dasar bagi kita untuk terus percaya kepadanya. Mari kita jalani dengan tetap percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kehidupan di dunia ini, juga kehidupan kita di masa mendatang. Dan itu menjadi dasar untuk kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan besertamu, menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, dan di bagian akhir nanti kita naikkan doa Bapa kami. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh terus dengan kepedulian penyertaan-Mu, sungguh kami yakini Tuhan hingga sampai saat ini selalu nyata bersama-sama dengan kami, para umat-Mu. Kami mau belajar untuk terus percaya, lebih banyak bersyukur daripada berkeluh kesah ataupun bersungut-sungut di tengah berbagai kesulitan kehidupan yang kami alami, yang kami rasakan, terutama dalam menyambut era normal baru nanti. Tuhan, kami hidup tidak seperti dulu lagi, tapi penuh dengan peraturan protokoler yang begitu ketat yang diberlakukan demi untuk mencegah penularan-penularan baru. Meskipun demikian Tuhan, kami masih ada dalam kekhawatiran, kecemasan, karena begitu banyak korban yang masih berjatuhan ataupun terjangkit virus ini. Tuhan, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami
boleh memohon kepada Tuhan agar segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyambut normal baru ini boleh mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga mereka juga boleh mentaati setiap protokoler yang ada di tengah upaya memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan juga peribadatan, pendidikan. Di tengah banyaknya pertanyaan masyarakat, kekhawatiran masyarakat, kami mau terus meyakini Tuhan bahwa setiap apa yang diputuskan oleh pemerintah penuh dengan pengkajian, penuh dengan pertimbangan. Meskipun sulit, tetapi kami harus menjalaninya bersama-sama. Kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan agar mereka juga boleh mempersiapkan diri dalam menyambut new normal, namun tetap berpartisipasi dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Biarlah para pemimpin-pemimpin jemaat, majelis, hamba Tuhan, gembala sidang, mereka boleh benar memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ketika memutuskan memberlakukan new normal nanti penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga tetap memberikan ruang, memberikan kesempatan agar jemaat juga boleh memilih keputusan yang terbaik untuk mereka jalani. Kami terus mendoakan juga Tuhan untuk upaya-upaya yang dilakukan gereja untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, terutama jemaat-jemaat kami yang sedang menjadi korban. Kiranya Tuhan terus menolong agar mereka beroleh kekuatan, pengharapan, dan semangat yang daripada Tuhan. Kami mohonkan penyembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi dalam diri mereka. Teringat juga terus upaya penemuan vaksin COVID-19 oleh banyak pihak, banyak ahli, banyak negara, termasuk Indonesia Tuhan, agar vaksin ini boleh ditemukan seturut dengan rencana dan karya Tuhan bagi negeri kami, bagi dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan masing-masing, baik pergumulan tentang kesehatan, keselamatan, pergumulan tentang relasi keluarga, rumah tangga, pergumulan tentang ekonomi, usaha, dan juga setiap aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Inilah syafaat kami yang kami minta, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 241. Tak tetap kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang,
makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.